Nota pembelaan perkara nomor 27 garing PDT titik G garing 2026 garing PNBD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang kami hormati. Yang kami hormati kuasa hukum para pihak serta hadirin sidang yang berbahagia. Perkenalkan, kami selaku penasehat hukum masyarakat petani kopi Kabupaten Bondowoso menyampaikan nota pembelaan dalam perkara sengketa tanah perkebunan kopi yang saat ini diperiksa oleh Majelis Hakim. Yang Mulia Majelis Hakim, hari ini kita tidak sedang berbicara tentang hamparan tanah. Kita tidak sedang memperdebatkan angka-angka investasi ataupun dokumen perizinan semata. Hari ini kita sedang berbicara tentang kehidupan. Tentang para petani yang setiap pagi berjalan menyusuri lereng perkebunan kopi. Tentang tangan-tangan yang kasar karena bertahun-tahun mengolah tanah. Tentang keluarga yang menggantungkan harapan pendidikan anak-anak mereka dan keberlangsungan hidupnya pada tanah yang kini menjadi objek sengketa. Yang Mulia, pihak perusahaan berulang kali menyatakan bahwa mereka telah memperoleh izin dari pemerintah daerah. Seolah-olah dengan terbitnya izin tersebut, seluruh persoalan telah selesai. Namun, kami bertanya, apakah sebuah izin dapat menghapus hak masyarakat untuk didengar? Apakah sebuah izin dapat menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya? Dan apakah sebuah izin dapat dijadikan pembenaran ketika masyarakat yang terdampak bahkan tidak pernah diajak berbicara? Yang Mulia Majelis Hakim, Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jawaban yang sangat jelas. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perhatikan frasa tersebut, Yang Mulia. Untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran segelintir pihak. Bukan untuk keuntungan satu kelompok semata. Melainkan untuk kemakmuran seluruh rakyat yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam tersebut. Namun apa yang terjadi dalam perkara ini? Masyarakat tidak pernah mendapat informasi yang memadai. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat. Masyarakat tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam proses yang menentukan masa depan mereka sendiri. Yang Mulia Majelis Hakim, hukum harus menjadi rumah bagi setiap warga negara yang mencari keadilan. Sebab apabila hukum hanya tunduk pada legalitas formal, maka keadilan akan kehilangan maknanya. Benar bahwa perusahaan memiliki izin. Tetapi izin bukanlah tujuan akhir dari hukum. Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Dan keadilan tidak pernah lahir dari pengabaian terhadap suara rakyat. Yang Mulia, di hadapan persidangan ini berdiri para petani yang mungkin tidak memiliki modal besar. Mereka tidak memiliki gedung megah. Mereka tidak memiliki kekuatan politik.
yang mereka miliki hanyalah keyakinan bahwa hukum masih berpihak kepada kebenaran, bahwa hukum masih mampu mendengarkan suara rakyat kecil, bahwa hukum masih mampu memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini menjaga dan mengolah tanah tersebut dengan keringat dan pengorbanan, tidak pernah memperoleh ruang partisipasi. Yang mulia, fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah memperoleh ruang partisipasi yang layak sebelum proyek tersebut dijalankan. Padahal, pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penyusunan dokumen lingkungan harus melibatkan masyarakat. Lebih lanjut, pada pasal 26 ayat 2 menegaskan bahwa pelibatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak hanya melihat perkara ini dari sudut pandang administratif semata. Lihat dampak sosial yang ditimbulkan. Lihat hak-hak masyarakat yang terabaikan. Lihatlah nilai keadilan yang sedang dipertaruhkan dalam perkara ini. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Pertama, menerima dan mempertimbangkan seluruh nota pembelaan yang kami ajukan. Yang kedua, menyatakan bahwa hak partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan belum terpenuhi secara optimal. Ketiga, memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh keringat perusahaan. Ketiga, memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Dan yang keempat, menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatkan. Dan yang keempat, menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Yang Mulia Majelis Hakim, pada akhirnya perkara ini akan dikenang bukan karena besarnya nilai investasi yang diperdebatkan. Perkara ini akan dikenang karena bagaimana hukum memilih untuk berdiri. Apakah hukum berdiri bersama keadilan atau hukum hanya berdiri pada formalitas? Kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tapi juga adil menurut hati nurani. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.